Halo semuanya, di dunia saham itu ya, milih saham itu kayak milih kuda pacu. Penting banget, kamu mau pilih kuda yang stabil, yang tangguh, atau kuda liar yang bisa ngelempar kamu kapan aja. Nah, keputusan ini nih yang bisa nentuin nasib portofolio kamu ke depannya. Yap, kamu nggak salah baca. Ini bukan cuma nakut-nakutin. Ini peringatan serius loh. Tanpa ngerti bedanya, semua kerja keras kamu, semua tabungan kamu bisa lenyap. Gitu aja. Inilah taruhan yang sesungguhnya di pasar modal. Jadi, lupain dulu deh analisis-analisis yang rumit atau tips-tips rahasia dari mana-mana. Hal paling dasar, skill survival nomor 1, ya ini, ngerti bedain dua jenis saham. Ini tuh pondasinya sebelum kamu bisa mikirin bangun gedung pencakar langit finansial kamu. Oke, mari kita mulai dengan cara melindungi apa yang udah kita punya. Kuncinya itu satu, kenali dua pemain utama di pasar saham. Ada saham fundamental yang kokoh dan ada saham gorengan. Paham beda keduanya adalah langkah pertama biar portofolio kamu aman sentosa. Coba bayangin deh, di satu sisi kita punya saham fundamental. Ini tuh kayak membangun rumah, bata demi bata. Pelan, tapi kokoh, stabil, bisa diandelin. Di sini, kamu itu benar-benar membeli bisnisnya, karena kamu percaya sama masa depannya. Nah, di sisi lain, ada saham gorengan. Ini kayak bahan bakar jet. Bisa bikin kamu melesat kencang banget, tapi resikonya bisa meledak juga. Di sini, kamu tuh cuma mainin pergerakan harganya aja. Seringkali nggak peduli perusahaannya sehat atau enggak. Oke, sekarang kita bakal bedah lebih dalam lagi. Ada 5 perbedaan kunci yang wajib, ingat ya, wajib banget kamu tahu biar nggak salah pilih. Biar bisa bedain mana emas beneran, mana yang cuma kaca. Yuk kita lihat satu persatu. Nah, ini dia perbandingannya, kayak siang sama malam. Pertama, lihat kinerja perusahaan. Saham fundamental itu labanya konsisten, bisnisnya jelas, bahkan sering bagi-bagi dividen. Kalau saham gorengan, boro, seringnya rugi, bisnisnya aja kadang nggak jelas, dan hidupnya cuma dari rumor. Lanjut, kapitalisasi pasar. Saham fundamental itu raksasa, nilainya triliunan. Jadi susah banget buat dimanipulasi. Nah, saham gorengan itu kecil, gampang banget digoyang-goyang sama para manipulator harga. Terus, volatilitas. Saham fundamental itu stabil, naiknya pelan tapi pasti. Kalau gorengan, liar banget. Bisa tiba-tiba naik atau turun puluhan persen cuma dalam sehari. Terakhir, dan ini krusial banget, volume dan kepemilikan. Saham fundamental itu liquid, gampang dibeli, gampang dijual. Kalau saham gorengan, volumenya aneh. Kadang ramai banget, besoknya sepi total. Bahayanya apa? Kamu bisa kejebak, mau jual saham kamu, nggak ada yang mau beli. Ngeri kan? Oke, sekarang kita udah tahu bedanya. Pertanyaan berikutnya, dan ini buat kamu itu siapa? Kamu itu seorang investor yang sabar buat jangka panjang, atau seorang trader yang maunya untung cepat? Penting banget buat ngenalin diri sendiri, biar nggak salah pilih kendaraan. Kalau tujuan utama kamu itu buat kebebasan finansial, buat dana pensiun nanti, berarti kamu adalah seorang investor. Pilihannya udah jelas, saham fundamental. Kenapa? Karena kamu beli perusahaannya, bukan cuma secari kertas undian. Keuntungannya? Kamu bisa tidur nyenyak di malam hari. Nggak perlu cemas setiap detik liatin layar. Perusahaan-perusahaan kayak gini tuh kuat, bahkan kalau pasar lagi jatuh pun, mereka punya kekuatan buat bangkit lagi. Tapi, gimana kalau kamu seorang trader? Tujuanmu mungkin keuntungan jangka pendek, buat uang jajan tambahan. Kamu suka adrenalin dari pergerakan harga yang naik turun drastis, dan saham gorengan itu ibarat taman bermainnya. Tapi ingat, resikonya juga gede banget. Salah langkah sedikit aja, duit kamu bisa nyangkut di situ selamanya, karena nggak ada lagi yang mau beli saham itu dari kamu. Jadi, kalau kamu tetap tertarik main di arena yang liar ini, ada syaratnya. Dan ini bukan pilihan ya, ini syarat mutlak yang nggak bisa ditawar sama sekali kalau mau selamat. Apa aja itu? Cuma ada 2, tapi ini harga mati. Pertama, manajemen uang yang super ketat. Tentukan dari awal berapa maksimal kerugian yang siap kamu tanggung. Kedua, dan ini yang paling susah, disiplin baja buat cut loss alias jual rugi. Di dunia saham gorengan, menunda cut loss itu sama aja kayak kamu gali kuburan buat portofoliomu sendiri. Terus solusinya gimana dong? Apa harus pilih salah satu? Eits, tunggu dulu. Ada loh strategi cerdas yang biasa dipakai para profesional buat ngegabungin keamanan dan potensi untung. Namanya strategi inti dan satelit. Gini cara kerjanya, gampang kok. Anggap aja portofolio kamu itu tata surya. Bagian terbesarnya, sekitar 80%, itu adalah inti atau core. Ini pondasi kamu yang paling stabil. Nah, sisa 20%-nya itu satelitnya. Disinilah kamu bisa ambil resiko yang lebih tinggi, tapi tetap terukur. Lalu, si inti ini diisi apa? Ya jelas, saham-saham fundamental yang kokoh tadi.
Contohnya perusahaan kayak BBCA, BBRI, TLKM, atau ASII. Ini bukan rekomendasi beli ya, tapi ini contoh perusahaan raksasa yang bisnisnya udah teruji puluhan tahun. Mereka inilah yang jadi benteng finansial kamu, biar nggak gampang roboh. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini mungkin yang paling penting. Ini bukan soal strategi lagi, tapi soal mindset. Pola pikir yang ngebedain antara pemenang sejati sama penjudi di pasar saham. Dengerin baik-baik. Ini adalah kesalahan paling fatal dan paling sering terjadi. Orang beli saham gorengan niatnya buat trading cepet, pas harganya anjlok, dia malah malas jual rugi, terus tiba-tiba ngubah alasan, udahlah, gue jadiin investasi jangka panjang aja. Jangan pernah kayak gitu. Kalau alasan kamu masuk udah nggak valid, ya keluar, titik, nggak pakai nawar. Jadi, sekarang coba deh ambil daftar saham-saham yang lagi kamu pantau. Setelah kita ngobrol panjang lebar ini, coba tanya lagi ke diri kamu sendiri. Saham itu sebuah fondasi yang kokoh buat masa depan kamu, atau cuma kembang api yang kelihatannya indah sesaat, tapi habis itu padam dan hilang? Jawaban kamu atas pertanyaan itu bakal nentuin jalan finansial kamu ke depan.